Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kalian udah yang sampai saat ini sudah mencapai 500 subscriber lebih. Bahkan berapa ya? 170 lebih tepatnya. Dan ini adalah malam spesial karena buatnya malam-malam. Di sini aku akan membagikan bagaimana cara how to apply beasiswa YTB Burs Lari part 1. Jadi aku akan bagi menjadi 3 part. Jadi part pertama ini untuk bagaimana perlengkapannya, karena pembukaan beasiswa YTB itu sendiri nanti dibuka di bulan Januari sampai bulan Februari. Kalau tahun ini lebih tepatnya pada tanggal 9 Januari sampai 20 Februari. Ya, 20 Februari. Oke, jadi apa aja perlengkapannya? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi apabila ada video baru. Jadi perlengkapan pertama itu yang kalian harus siapkan adalah data-data diri. Data diri yang kalian siapkan itu pertama bisa kartu tanda pengenal. Ini yang harus yang harus di scan atau sejenisnya itu tanda pengenal, bisa KTP atau paspor untuk tahap pertamanya. Ya, jadi bisa KTP atau paspor. Jadi ini opsional paspor ini. Cuma kalau kalian mau bikin ya itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Paspor yang pertama itu harus disiapkan. Kemudian paspor udah, ijazah. Oh ya, untuk ijazah sendiri itu karena kan ditekankan ini kan apabila kalian mau lamar S1, dan aku sendiri itu kan melamar S1 di Turki. Jadi menggunakan ijazah SMA yang diterjemahkan menggunakan penerjemah tersumpah. Boleh juga yang SMP dimasukin, cuma yang SMP nggak pakai penerjemah tersumpah nggak masalah. Yang penting yang SMA-nya. Bagaimana sih ijazah dengan penerjemah tersumpah? Oke, sini aku punya filenya. Ijazah dengan penerjemah tersumpah itu seperti ini. Nah, jadi sini ada tulisan disumpah oleh Gubernur DKI. Semua beasiswa mayoritas pakainya ijazah tersumpah. Nah ini, jadi di capnya itu ada 2 lembar. Jadi nggak depan doang, jadi capnya ada. Dan kopnya pun udah berubah menggunakan bahasa Inggris total, bahasa Inggris. Oh iya ya, buat yang pengen tahu tuh, kemarin aku bikin penerjemah tersumpah ini, translate ini totalnya per lembarnya itu 70.000. Per lembarnya 75. Jadi totalnya 160.000 udah mau ongkos kirim. Penerjemah tersumpah bahasa Inggris. Cuma YTB memudahkan, nggak diterjemahkan juga nggak masalah sih ijazahnya. Cuma ya lebih baik diterjemahkan. Kita ingin mempermudah proses menyeleksinya mereka. Oke, selanjutnya itu transkrip. Bukan rapor ya, transkrip. Jadi masukin transkrip. Oh ya, bagaimana sih Kak bikin transkrip itu? Oh ya, sini aku akan bakal kasih tahu bentuknya gimana transkrip. Kalau sekolah kalian mager bikin, biasanya sekolah mager, tapi nggak semua sih, sekolah aku mager. Cara dia bikin transkrip, aku punya contohnya. Transkrip nilai. Jadi YTB ini bisa, loh yang SMP mana? Oh, ntar aja nih. Jadi YTB ini bisa 5 semester aja. Jadi kan yang udah gap year bisa, yang masih fresh graduate juga bisa. Jadi minimal 5 semester, maksimal 6 semester. Oke, bentuknya gini nih. Transkrip. Ini udah transkrip 6 semester. Kemudian udah jadi, tinggal minta ini aja tanda tangan sama cap dari sekolahnya. Dan jangan lupa bikin ini nilai dirinya. Jadi nilai diri kamu terus ada ini. Jadi ada 2 nilai akademik sama nilai kepribadiannya ada. Oke, ini yang SMP aku baru ambil tadi di file box. Yang SMP itu aku ngambilnya dari transkrip ijazah. Jadi kan di ijazah belakangnya itu ada nilai-nilai itu. Nilai IPA, IPS, MTK. Nah, jadi aku ngambilnya dari situ. Jadi ini udah selama 6 semester ya. Iya, udah selama 6 semester dimasukin. Selanjutnya itu
social activity. Jadi ntar ada namanya kolom social activity. Kolom social activity itu kamu bisa isinya. Kolom social activity itu bisa diisi sertifikat atau volunteer. Jadi kepanitiaan boleh, lomba juga boleh, kepanitiaan juga boleh. Jadi di sini aku masukin, aku kemarin apply-nya itu 10 sertifikat. Ada juga yang 0 sertifikat juga ada. Ada yang 30, macam-macam deh. Macam-macam dari orang-orang masing-masing. Cuma katanya dari award sebelumnya, kalau mau dibawa lagi nih, misalnya kan kita kan jarak habis apply ke wawancara ini kan lama nih. Jadi kita kan kadang ikut acara. Jadi itu boleh kita masukin sertifikat baru. Jadi kita nunjukin nih, I have a new certificate gitu. Jadi totalnya ini kemarin aku udah dapat sertifikat lumayan deh. Jadi nanti bakal bawa yang baru juga. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi sendiri. Di sini. Kemarin jadi surat rekomendasi aku ngajuinnya itu 3. Jadi kalian boleh 5 kayak boleh 10, terserah deh. Aku ngajuinnya 3, ada 3 rekomendasi. Jadi yang dari dekan itu, dekan Fakultas Kedokteran itu aku nggak post, nggak apply. Jadi aku ganti jadi sekolah, pembina organisasi sama Kementerian Pendidikan RI. Nah, jadi ini nih surat rekomendasinya nih, kelihatan gak nih? Ini dari Kemdikbud RI. Ya, ini ratingnya kelihatan gak nih? Ya kan? Kemdikbud RI. Kemudian yang ini dari sekolah. Nah, dia tanya sekolah aku di mana tuh. Kemudian ini dari pembina. Ya, ini dari pembina Ronisnya. Itu jadi aku masukin 3. Jangan lupa tanya emailnya. Email dari si pemberi rekomendasi. Setelah itu persiapan udah tuh, rekomendasi udah komplit semuanya. Rekomendasi udah selesai. Mungkin itu perlengkapannya ya. Perlengkapan mungkin itu surat rekomendasi, ini perlengkapannya. Sertifikat. Udah nih kan, sertifikat, surat rekomendasi, transkrip nilai. Yang SMP ini opsional, cuma yang SMA ini lebih wajib. Ya. Ijazah SMP nggak perlu ditranslate, nggak masalah. Yang SMA juga, cuma karena kita kan pelamar untuk S1, jadi alangkah baiknya untuk ditranslate biar lebih mudah. Oke, ijazah yang diterjemahkan tersumpah. Nah, nih. Dah, itu aja perlengkapannya untuk pendaftaran YTB tahun 2020 ini. Nanti 2021 sama aja kok, nggak jauh beda, mungkin bedanya di apply esainya aja beda-beda. Oh iya, sama ini paspor beda, bisa paspor, bisa KTP, bisa apa lagi ya? Ada tiga opsional. Jadi bisa paspor, KTP, sama apa lagi satunya lupa. Oke, mungkin video kali ini nggak panjang, berapa menit? Tahu deh berapa menit. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah mensubscribe hingga 670. Jangan lupa di-share supaya semoga ini bermanfaat buat yang lain juga. Jadi ntar kalau udah tinggal application-nya dibuka, jadi kalian tinggal input aja. Nggak perlu pusing-pusing lagi. Oke, video kali ini cukup segini. Semoga yang mendaftar beasiswa YTB Bulslari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Apabila ada yang misal mau ngeritik, di komen aja. Apabila video ini disukain, maka like. Kalau tidak suka, dislike. Ya dislike. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.